Di materi selanjutnya, kita akan bahas tentang binatang haram. Yang isinya tentang apa sih pengertian binatang haram, jenis-jenis binatang haram itu apa saja sih? Seperti itu. Jadi apa itu pengertian binatang haram? Binatang haram ialah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Lalu jenisnya ada apa saja ya Bu? Kira-kira binatang-binatang itu yang tidak boleh kita konsumsi itu apa saja ya? Eh, dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan dalam syariat Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada bangkai, yang kedua ada daging babi, yang ketiga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang keempat hewan yang disembelih untuk berhala, yang kelima, hewan yang hidup di dua alam. Yang keenam, hewan bertaring kuat. Yang ketujuh, hewan berkuku tajam. Yang kedelapan, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Yang sembilan, hewan yang dilarang dibunuh. Yang kesepuluh adalah hewan yang kotor dan menjijikkan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan kita akan perjelas lagi ya. Yang pertama ada bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembelih. Misalnya saja ya, Bu Guru kasih contoh, seumpamanya ada ayam. Ayam itu lewat di jalan, kemudian tertabrak sepeda motor. Nah, kemudian ayam itu jatuh terkapar di jalan. Eh, selang 5 menit kemudian ayam itu mati, padahal belum sempat disembelih, tapi langsung mati karena tertabrak sepeda motor itu tadilah. Itu ayam itu tadi sudah bisa dikatakan bangkai karena ayam itu tadi mati tanpa disembelih. Lalu apa saja macam-macam bangkai? Yang pertama adalah al-munqoniqah, yaitu apabila ada hewan mati karena tercekik, bukan karena disembelih, tapi karena tercekik. Ya, jadi namanya bangkai al-munqoniqah. Yang kedua ada al-mauquzah, yaitu hewan yang mati karena terpukul. Yang ketiga ada al-mutaradiyah, yaitu hewan mati karena jatuh dari tempat tinggi, belum sempat disembelih, jatuh dari tempat tinggi, dan sudah mati, itu namanya bangkai al-mutaradiyah. Yang keempat ada an-natihah, yaitu hewan mati karena baku hantam atau saling seruduk dengan hewan yang lainnya. Biasa ada kan sesama hewan itu saling beradu gitu ya. Ya, jadi itu kalau salah satunya mati karena beradu dengan binatang satu dengan binatang yang lainnya dan kemudian saling beradu, saling gelut seperti itu, kemudian salah satu mati lah, itu namanya bangkainya adalah an-natihah karena mati karena baku hantam dengan hewan lain. Yang kelima ada ma'akala sabu, yaitu hewan yang mati karena sebagian tubuhnya itu sudah dimakan oleh binatang buas. Bu Guru kasih contoh semisalnya ada harimau yang sedang memangsa rusa seperti itu. Nah, kemudian harimau itu memakan rusa itu. Makan rusa, kemudian dimakan daging rusanya itu tadi, hewan rusanya tadi dimakan, menyisakan beberapa sebagian tubuhnya lah, menyisakan sebagian tubuh rusa yang tidak habis dimakan oleh harimau lah. Rusa itu tadi namanya adalah bangkai ma'akala sabu, yaitu hewannya mati karena sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Yang kedua ada daging babi dan olahannya. Kita lihat di situ ada gambar babi. Nah, babi ini selain haram, daging babi itu juga tidak baik untuk kesehatan. Karena dalam tubuh babi itu mengandung banyak sekali penyakit, termasuk cacing pita, seperti itu. Jadi, sama sekali tidak baik untuk kesehatan ya. Kemudian apa sih Bu yang haram dari babi itu? Ini perlu digarisbawahi ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa babi itu masuk kategori binatang haram. Karena sudah disebutkan bahwa babi, maka semua dari bagian dari babi, entah itu tulangnya, dagingnya, lemaknya, air liurnya, air susunya, semuanya itu haram ya. Jadi semua bagian tubuh babi itu haram untuk dimakan. Yang ketiga ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah dan hewan yang disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala atau lainnya selain Allah, itu haram untuk dikonsumsi karena tujuan penyembelihannya itu bukan untuk mendapat ridho dari Allah, karena untuk hal-hal lain itu juga diharamkan.
Yang keempat, hewan yang hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Maksudnya hidup di dua alam gimana, Bu? Maksudnya adalah bisa hidup di air dengan dalam waktu yang lama, bisa juga dia hidup di dalam darat dalam waktu yang lama. Jadi dia bisa hidup di air lama, di darat pun juga lama. Apa saja misalnya? Yang pertama ada itu apa? Katak, betul. Katak atau istilah kerennya yaitu kalau katak itu istilah kerennya adalah suike ya. Suike atau katak itu haram untuk dikonsumsi ya, karena hidup di dua alam. Yang kedua ada buaya, ini juga masuk binatang bertaring juga ya, itu giginya besar-besar. Jadi buaya itu haram untuk dikonsumsi karena masuk kategori hidup di dua alam. Yang ketiga ada penyu atau kura-kura, itu juga haram untuk dikonsumsi karena hidup di dua alam. Yang kelima ada hewan yang bertaring kuat, punya taring ya. Itu semua binatang yang bertaring kuat itu biasanya binatang buas ya. Yang pertama itu ada contohnya harimau, harimau punya taring yang kuat. Yang kedua ada serigala, yang ketiga ada anjing ya. Jelas itu haram ya. Yang keenam, hewan yang mempunyai kuku yang tajam. Apalagi untuk mencengkeram seperti itu. Untuk mencengkeram mangsanya menggunakan kuku yang tajam itu juga haram untuk dimakan. Contohnya apa saja? Yang pertama ada burung elang, bisa juga burung raja wali, seperti itu haram untuk dimakan. Yang kedua ada burung hantu, itu juga punya kuku yang tajam juga. Selanjutnya ada beruang, masuk kategori binatang buas yang berkuku tajam juga, ini haram untuk dikonsumsi. Yang ketujuh adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Kenapa haram? Dalam riwayat hadis, dia saja, hewan itu saja diperintahkan untuk dibunuh. Apalagi kalau dikonsumsi, boleh enggak? Otomatis tidak mungkin boleh. Berarti haram untuk dikonsumsi karena dalam hadis sudah dikatakan untuk hewan ini untuk diperintahkan untuk dibunuh. Apa saja? Ada ular, kalajengking, anjing buas, serigala, elang, tikus, dan semacamnya. Yang kedelapan ada hewan yang dilarang dibunuh. Seperti tadi, ini di dalam hadis dijelaskan bahwa hewan ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh saja tidak boleh, berarti untuk dimakan saja juga tidak boleh. Apa saja? Seperti semut. Semut nggak boleh dimakan, apalagi dibunuh ya. Yang kedua ada lebah. Yang ketiga ada burung hudhud dan burung suradi. Apa itu namanya? Ini ada contoh burung hudhud di situ ya. Yang ya ketutupan. Yang di sini ada burung suradi. 9 hewan yang kotor dan menjijikan. Contohnya ulat, kecoa, kutu, lalat, cacing, apalagi kaki seribu seperti itu. Yang kotor-kotor seperti itu juga haram untuk di. Yang selanjutnya adalah hikmah dilarangnya untuk mengkonsumsi hewan yang diharamkan. Yang pertama adalah taat perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari sikap rakus dan ceroboh. Karena tidak semua yang ada di bumi ini boleh dimakan dan tidak boleh dimakan ya. Jadi ada beberapa yang memang baik untuk tubuh, ada yang tidak baik untuk tubuh. Jadi kita harus memilah-milah mana yang halal, mana yang haram ya. Yang ketiga adalah dapat menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita. Nah, itu saja materi untuk pertemuan kita hari ini ya. Bertemu lagi dengan Bu Septi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, tentunya masih dalam pelajaran fikih. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.